Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya ini Bung Kameramen? Baik, Bung Alfian. Baik, kita sekarang lanjut dengan dibacain berita. Disilahkan. Ya, Bung Alfian. Tapi Bung Alfian sehat juga ya, Bung Alfian? Alhamdulillah. Ya, semoga Bung Alfian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Amin, wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik, Bung Alfian, ini berita dari arrahmah.com lagi. Pada 31 Desember 2021. 218.000 WNA Cina masuk RI sepanjang 2021. Sebetulnya angkanya 218455. Jakarta, arrahmah.com. Warga negara asing WNA asal Cina menempati jumlah tertinggi sebagai penumpang terbanyak yang tiba ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta selama tahun 2021. Waduh, gimana nih Bung Alfian? Di saat kita yang paling susah keluar negeri, mereka masuk berbondong-bondong, Bung Alfian. Baik, bismillahirrahmanirrahim buat para pemirsa di seluruh tanah air, di seluruh Nusantara, di seluruh Ibu Pertiwi. Ini kabar duka serius karena tahun 2020 saja secara resmi sudah tercatat 188.000. Iya. Berarti saya menghitung ada sekitar 406.455 orang yang masuk ini yang resmi. Yang perlu kita pahami dalam kegiatan relasi sosial, data resmi, database atau laporan-laporan tertulis hitam di atas putih itu biasanya seperti pucuk gunung es. Iya. Jadi data lain yang bisa saya konfirmasi jumlah mereka itu bisa berpuluh bahkan beratus kali lipat dari apa yang tertulis 406 ribuan orang ini. Artinya bisa jadi jumlahnya sudah jutaan orang dan ini menjadi kekhawatiran yang sempat disebutkan oleh banyak pihak. Yeah. Lalu bagaimana kita? Yang jelas ini tidak bisa dianggap lagi soal sederhana. Tapi kita bisa belajar dari berbagai negara. Apakah di Australia, apakah di Kazakhstan, atau di mana-mana negeri, kalau terus-terusan pemerintahan sebuah negeri itu menjadi bagian daripada gerakan-gerakan imperialis kolonialis, maka akan terbangun kolektivitas bahwa negeri ini tidak dalam keadaan berdaulat, maka jangan salahkan kalau akhirnya rakyat akan mengambil sikap terhadap situasi yang sebenarnya sudah sangat keterlaluan dan sudah berlarut-larut. Sekian. Benar tuh Bung Alfian. Maksud saya gini Bung Alfian, kita di saat kita pandemi, bahkan kita dipersulitkan kalau kita keluar negeri, kita balik lagi itu karantinanya ribet kan. Nah kita juga nggak tahu nih Bung Alfian, 218.000 ini kan ditulisnya cuma WNA. WNA beneran kah? Atau mereka pekerja kah? Atau mereka tentara kah? Kan kita nggak tahu Bung Alfian. Sedangkan di kita yang lagi susah, orang banyak yang kehilangan pekerjaan, macam-macam. Kok sangat terlihat ya Bung Alfian kezoliman atau ketidakadilan ini Bung Alfian? Ya, kalau boleh direspon, ini sebenarnya adalah ekspresi ketidakberdayaan. Karena kita terlalu banyak berhutang baik kepada Cina maupun negara-negara lain, akibatnya negara-negara besar atau negara-negara yang kita anggap punya eksistensi yang memang dia punya rivalitas antara Amerika dan antek-anteknya dan Cina dengan para begundalnya. Nah, itu menjadi pencatatan buat kita bahwa ini adalah situasi ketidakberdayaan. Nah, untuk itu pada seluruh bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, kita melihat ancaman Cina adalah ancaman kedaulatan. Kita harus berhitung bahwa ini akan menjadi beban sejarah, luka sejarah, dan mungkin proses pemusnahan atau kemusnahan Indonesia. Dan saya pikir pilihannya adalah kita harus belajar kembali dari para pahlawan kita, apakah yang pernah ada di masa prakemerdekaan, Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol dan lain-lain, atau para pejuang-pejuang yang pernah bergerak di beberapa lini, seperti orang-orang yang bergerak di parlemen pada tahun 1950-an dan orang-orang yang bergerak dengan format lain, dengan gerakan lain yang mereka saling bersinergi. Kata kuncinya, situasi ini sebenarnya alarm terhadap eksistensi Indonesia, termasuk nyawa, termasuk harta, termasuk tanah, termasuk bumi dan air yang terancam akan menjadi negeri yang tercaplok oleh negara-negara yang mempunyai kekuatan secara politik maupun variabel-variabel lain sebagai sebuah negara yang punya potensi untuk menjajah kita. Iya,
Bung Alfian, ini memang sangat miris ya. Banyak sekali yang masuk ke Indonesia ini. Nah, tapi Bung Alfian pernah dengar yang namanya Ruslan Buton ya, Bung Alfian? Iya, betul. Nah, dia pernah di penjara atau dikriminalisasi karena menangkap pekerja dari Cina. Nah, kemudian Bung Alfian, kita juga sama dengar banyak ustadz-ustadz yang dikriminalisasi karena membahas tentang invasi Cina ke Indonesia. Ya termasuk Bung Alfian sendirilah pernah merasakan dikriminalisasi. Nah, tapi Bung Alfian, menurut saya masyarakat ini harus terus diedukasi, Bung Alfian, bahaya kedatangan Cina yang jumlahnya tidak wajar menurut saya. Bagaimana Bung Alfian biar kita tetap ya aman lah ya, tapi masyarakat juga tetap tahu bahwa kita tidak sedang baik-baik saja, Bung Alfian. Ya, pertama kita coba buka sedikit file Ruslan Buton. Ruslan Buton itu kan salah satu katakanlah petugas resmi yang berseragam tentara berwarna hijau. Satu hari dia mendapati ada banyak rombongan yang datang tanpa ada kejelasan dan tanpa ada bukti administrasi yang memadai secara surat menyurat dan bukti-bukti hitam di atas putih. Lalu oleh beliau ditangkaplah 5 orang. Ditangkaplah 5 orang dengan berbagai upaya-upaya dan akhirnya yang 5 orang itu disisakan 1. Yang 4 diperbolehkan pulang, yang 1 itu kemudian dijemput oleh oknum dari seragam dan oknum dari Di situ kan akhirnya Pak Ruslan Buton malah minta bagaimana kita menjaga kedaulatan. Ada Pak Ruslan Buton dicoba untuk dijinakan dengan diberikan satu bongkah plastik yang berisi sesuatu yang mungkin akan membuat beliau harus memaklumi itu. Beliau tidak mau dan kemudian akhirnya beliau ditangkap dan dengan tuduhan macam-macam dan beliau kemudian dapat vonis 7 bulan. Dalam beberapa hari kemarin dia sudah inkrah, sudah divonis 7 bulan dan itu sudah dilampaui dalam masa penahanan sebelum. Jadi Pak Ruslan tetap sadar ada di luar dan dia sudah tidak lagi menjadi aparat resmi karena dia sudah dianggap pecat ya? Ya dipecat dengan terhormat di hadapan para pejuang dan tidak terhormat di hadapan para pecundang. Itu mungkin catatannya. Nah, untuk tadi ada kalimat bagus, mengedukasi. Ayo masyarakat, mulai berpikir nasib kita dan nasib anak-anak kita. Jangan kalau ada berita-berita yang membahayakan dan berita-berita yang mungkin agak berkontroversi, lalu kemudian Anda dibisiki dengan kalimat hoax, lalu Anda ikut diam. Kita sama tahu ada salah satu intelektual kita yang mengatakan produsen yang memiliki otoritas dan mempunyai kemampuan membuat hoax itu ya adalah yang memiliki kekuasaan secara maksimal. Jadi hoax itu justru bukan dari kita, justru hoax dari orang yang sebenarnya ingin menutupi kejahatan, kecurangan dan ketidakberdayaan yang saya bilang tadi. Jadi terakhir mungkin untuk urusan menghadapi Cina, kita ingat dulu Singosari pernah bersikap. Dulu raja-raja pada tahun 19 atau 1290-an juga telah bersikap dan kita juga pernah keluar PP 10 tahun 1950 yang dikeluarkan oleh Soekarno yang sangat luar biasa membatasi gerak Cina. Maka sekarang kita harus kembali membangun semangat perlawanan patriotisme dan tentunya buat kita yang muslim kita berjihad untuk menjadikan negeri ini berdaulat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibacain berita pada hari ini. Kita berjumpa di berita-berita yang akan datang. Kita jaga Indonesia, kedaulatan Indonesia, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.